Shalom saudaraku, kita akan melihat firman Tuhan yang ditulis dalam surat 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai ke-10. Ya, ini tentang sikap kita sebagai anak-anak Tuhan terhadap uang. Ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudaraku, cukup atau tidak itu adalah rasa. Ya, jadi ada orang yang gajinya 30 juta per bulan, tapi merasa kurang. Tapi ada orang yang gajinya 2 juta sebulan, tapi dia bisa cukup. Karena apa? Cukup atau tidak itu rasa. Tentunya ada cukup yang sifatnya memang mutlak. Jadi firman nanti katakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kan begitu ya ukurannya ayat 8. Tetapi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa cukup atau tidak itu adalah rasa, itu kita pegang dulu. Dan kalau kita punya rasa cukup, jadi ada satu ucapan syukur untuk berkat yang Tuhan percayakan, maka kita akan diberi karunia, diberi tuntunan untuk bisa mengelola akan berkat Tuhan itu, dan tentunya harus terus menggunakan akan satu rasa cukup, satu rasa puas gitu ya dengan berkat ini, itu nanti ibadah baru memberi keuntungan yang besar. Jadi beribadah tapi ada rasa cukup itu keuntungannya gede. Tapi kalau ibadah tapi perasaannya selalu kurang, terus aku kok kurang, nanti akhirnya dalam ibadah itu isinya cuma minta-minta, ibadah itu berharap, bahkan tidak berharap pada Tuhan, berharap pada teman-teman dan sebagainya, kemudian akhirnya terjerat hutang dan sebagainya. Ini ngeri, saudaraku. Ini tidak akan memberi keuntungan dalam hidup. Bagi Tuhan, untuk meningkatkan berkat yang Dia percayakan pada kita itu soal kecil. Kalau Tuhan memang mau meningkatkan pendapatan saudara, itu nanti ada jalannya. Tentunya kita harus giat bekerja, kita harus memakai akal budi yang Tuhan karuniakan. Kita harus mengembangkan akan ide-ide untuk bekerja secara lebih kreatif. Itu oke. Tetapi ini intinya datang pada Tuhan ibadah itu harus ada rasa cukup. Hari ini aku seperti ini karena engkau memelihara aku. Itu rasa cukup, saudaraku ya. Itu akan memberi keuntungan besar. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar ya. Jadi saudaraku, kita ini lahir juga nggak ada yang pakai kalung emas, nggak ada yang lahir pakai cincin berlian, nggak ada ya. Bayi itu lahir telanjang, tidak membawa apa-apa, dan pada waktu pulang ada yang dikasih, saudaraku ya, dikasih gelang, dikasih cincin, dan dikasih macam-macam, saudaraku, dikasih pakaian yang bagus-bagus, kemudian dikubur. Tapi hati-hati, kalau tidak dijaga kuburannya nanti ya bisa dibobol kalau orang tahu bahwa ada barang berharga yang dibawa oleh jenazah tersebut di dalam kuburan. Jadi saudaraku, sebetulnya dia juga nggak bisa bawa apa-apa, karena toh apa yang ada di tubuh yang sudah mati itu kan ya akan nempel di tubuh itu. Kalau nanti tubuhnya menjadi tulang belulang, ya cincinnya masih nempel di situ dan tidak bisa dibawa ke alam kekal. Betul ya? Nah, itu yang dimaksudkan. Tidak dapat membawa apa-apa keluar, jadi percuma, saudaraku. Kita ini datang dan pergi nggak bawa apa-apa. Jadi selama kita hidup di atas muka bumi ini, ya itu adalah perjalanan sementara kita. Itu adalah kesempatan di mana kita dapat melayani Tuhan. Yang bisa kita bawa ke sorga itu adalah 3 pekerjaan yang diumpamakan oleh Rasul Paulus dengan emas, perak, batu permata. Nanti ada pelajarannya, saya bisa cari ya.
Nah, sekarang ayat 8 tadi sudah saya mention, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi saudaraku, kita ini bisa ngucap syukur untuk makanan, ya, makanan. Kita bisa makan apa saja saudaraku, kalau kita dengan ucapan syukur, maka itu akan menyehatkan kita. Pakaian, saudaraku ya, asal kita bisa pakai pakaian, utuh pakaian kita itu sudah ucapan syukur, ya. Kalau ada pakaian yang bagus, yang seperti yang saya pakai ini, ya kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Asal ada makanan, pakaian, cukup, saudaraku. Itu ukuran dari firman Tuhan. Nah, ayat 9 ini peringatan buat kita sekaliannya. Tetapi mereka yang ingin kaya, menjadi kaya itu tidak salah. Tapi ingin kaya itu perlu diwaspadai, saudaraku. Kalau saudara tanya, loh Pak, apa kita nggak boleh punya keinginan untuk meningkat di dalam pendapatan? Oh nggak apa-apa, saudaraku. Kalau peningkatan gradual itu oke-oke saja, ya. Tetapi ingin kaya itu adalah satu kata yang nantinya bisa berbahaya. Karena ingin kaya itu nanti bukan lagi secara gradual, secara bertahap dia meningkat, tetapi dia ingin melompat jadi orang kaya. Karena dia melihat contoh-contoh orang kaya kok enak banget hidupnya. Dikatakan orang yang keinginan kayanya seperti itu akan terjatuh ke dalam pencobaan. Padahal dalam doa Bapa kami kita kan berdoa, jangan masukkan aku dalam pencobaan, ya kan? Ya. Tapi di sini orang akan membawa dirinya sendiri masuk dalam pencobaan hanya karena dia punya sasaran ingin kaya. Saya pernah ketemu dengan seorang, ya dia itu, saya cuma bisa menilai dari konseling itu, saya menilai bahwa dia itu memang sasaran hidupnya adalah pengen kaya. Dan kekayaan itu adalah sesuatu yang terpenting di dalam hidupnya. Dan setelah sekian tahun, ya dia pernah konseling beberapa kali, setelah itu nggak pernah ketemu. Sekian tahun sampai hari ini saya ketemu lagi, orangnya tetap sama. Yang dipikiri tetap harta, kekayaan. Ingin kayanya itu menjadi greediness, jadi apa? Greedy itu keserakahan, saudaraku. Jadi menjadi kaya tidak salah, tapi greedy, menjadi greedy, itu ya, ingin kaya di situ greedy, itu akan menyeret orang tersebut dalam pencobaan. Dan itu nggak bisa lepas loh saudara, kalau orangnya nggak bertobat. Dan sulit untuk dikasih tahu, kamu tuh jangan mencari kaya, jangan berusaha mati-matian untuk jadi kaya. Tuhan yang akan membuat kamu jadi kaya. Kamu carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah, kebenarannya terlebih dahulu. Nanti semua itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu akan ditambahkan padamu, gitu ya. Ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, kata Rasul Paulus, mencelakakan, ujungnya itu kecelakaan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi berbagai kata yang ditambah-tambahkan di dalam ayat ini itu ya, itu ngeri saudaraku ya. Pertama jerat, berbagai nafsu hampa yang mencelakakan, kemudian menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bayangkan saudaraku, itu hanya karena greedy, ingin kaya. Nah, ayat 10, ini ayat hafalan untuk kita semua. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kita butuh uang, saudaraku. Kita harus pandai menjadi pengelola-pengelola uang. Tetapi cinta uang adalah akar segala kejahatan. Sikap terhadap uang, ya tadi di atas sudah belajar tentang greedy, ingin kaya. Itu orang yang ingin kaya itu pasti cinta uang. Nah, orang yang cinta uang itu nanti dia tidak mungkin bisa cinta Tuhan. Sebab oleh memburu uanglah. Jadi ada orang-orang yang memang kerjaannya itu
memburu, jadi ngejar duit. Beberapa orang telah menyimpang dari iman. Iman pun akhirnya dijual, saudaraku. Iman kepada Tuhan Yesus dan pemeliharaan sepenuh kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus Tuhan yang menjadi harapannya itu hilang. Iman ke sana hilang. Kemudian dia menjual iman itu, ada tawaran-tawaran kekayaan, meskipun ya kalau istilah duniawinya itu halal atau haram nggak peduli. Ada kesempatan sikat saja. Nah ini orang-orang yang seperti ini menyimpang dari iman karena apa? Karena cinta akan uang, karena memburu uang, karena greedy. Dan menyiksa dirinya dalam berbagai-bagai duka. Nah saudara, saya ingin mengakhiri, saya tidak ingin berbicara tentang orang-orang jahat yang sekarang ini mempergunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang secara haram, saudaraku ya, yang secara merupakan kejahatan. Nah, melalui telepon penipuan, melalui iklan-iklan yang menawarkan investasi bodong dan sebagainya, dia mencoba untuk mengumpulkan uang. Ini kelompok-kelompok tertentu ini ya, entah itu tipuan, entah itu investasi bodong. Tipuan itu ya, yang saya dengar ini baru-baru ini ada dibongkar, saudaraku, beberapa sudah tertangkap, yaitu orang memakai foto-foto dari pilot, foto dari pramugara, foto dari orang yang punya kedudukan lumayan gitu ya, dan mengaku sebagai dia orang itu menghubungi akan orang, dia bilang bahwa saya ini punya warisan yang harus dicuci uangnya gitu ya, kamu bisa bantu apa enggak menjadi penerima warisan. Loh, orang dikenali ya, enggak kenal, tapi orangnya ngaku, fotonya ditunjukkan. Kemudian dari omong-omong, aku ingin menitipkan uang kepada kamu, ini warisan, tapi aku enggak bisa pakai namaku sendiri, pakai namamu mau enggak? Wih, terpengaruh. Bahkan ada yang pakai unsur cinta, saudaraku ya, setelah kenalan, chattingan gitu, kemudian mereka saling menanyakan usia, begitu ya, nanyakan status, kemudian apa aku bisa berkenalan dengan kamu, bahkan ngakunya orang luar negeri dan sebagainya, saudaraku ya. Yang saya dengar itu ada yang dari luar negeri, itu dia ngakunya seorang tentara dari Amerika yang sudah mau pensiun. Nah, kemudian dia mau datang ke Indonesia, dia kenalan sampai akhirnya asmara gitu ya. Ada ikatan asmara. Ini orang janda, taruh kata janda, usianya sudah menjelang 50, di sana kata usia 60-an, aku cari istri yang sudah seumuran dengan aku. Wah, ini berharap gitu, saudaraku. Jandanya ini lumayan punya harta. Ya enggak terlalu kaya tapi punya. Kemudian tanda kutip laki-laki dari luar negeri itu kemudian bilang bahwa aku mau datang, nanti aku akan bawakan hadiah untuk kamu, hadiah tanda cendera mata. Datang, saudaraku, datang beneran, katanya gitu ya. Ini aku datang, ini aku sudah di airport, tapi barang yang aku mau berikan kepada kamu itu kena cekal. Dan ini kok katanya, terus yang sepertinya ngomong-ngomong sama petugas. Oh, bahasa Inggris begitu ya ngomongnya, campur-campur bahasa Indonesia patah-patah gitu. Dia ngomong, ini bagaimana uangnya? Ya kamu harus ngirim dulu ke rekening saya sekian gitu, 10%. Lah nilainya 10% gitu ya, 10%. Kemudian dia ngomong, itu dalam barang yang saya bawa itu di dalamnya ada amplopnya itu ada uang pensiun saya, 50.000 US dollar. Sudah, awalnya gitu. Wah, ini kan sudah galau, saudaraku. Ini janda wanita yang ada di Indonesia ini galau kan. Wah, itu seperti ya, terus akhirnya bisa bicara pada petugas bea cukainya. Kemudian diserahkan pada orang lain gitu.
Nah, petugas bea cukainya ngomong, Ibu, ini temannya Ibu ini memang bisa lolos, tapi Ibu harus kirim ke rekening saya sekian-sekian gitu. Nah, itu juta-jutaan, saudaraku. Bisa 15 juta, bisa 20 juta, Ibu bisa enggak langsung kirim? Karena ini saya dapati waktu saya bongkar, di dalam ada amplop, ada duitnya, ini lebih lagi nih. Daripada Ibu kena masalah dan teman Ibu juga akhirnya ini semua hilang, bagaimana? Ibu mau nggak? Itu ada, saudaraku, yang betul-betul dia menguras depositonya, menguras uangnya, dikirim. Saya tidak tahu angkanya berapa, tapi ceritanya seperti itu. Entah berapa puluh juta dikirim. Dan ternyata itu bodong, saudaraku. Itu hanya sandiwara saja. Yang pura-pura jadi petugas imigrasi, kemudian dia yang nelpon dan sebagainya. Itu orangnya nggak ada di mana somewhere, nggak tahu gitu. Nah, saya ingin sampaikan berdasarkan firman ini. Yang ingin kaya siapa? Yang greedy siapa? Ya memang si penipunya, tetapi jandanya ini juga greedy. Dia mikir 50.000 US, hadiahnya disebutkan barangnya apa, nilainya sekian, itu yang dibayangkan terus. Akhirnya dia mengeluarkan akan hartanya. Setelah dikirim, dicek, tidak jelas. Nomor rekening itu sudah ditutup. Dan dia tidak bisa melacak. Dia lapor, jawaban dari petugas, ya Anda tertipu, Bu. Itu memang penipu yang sudah ada di mana-mana, korban seperti Ibu banyak. Bayangkan, saudaraku. Jadi, yang serakah itu siapa? Ya dua-dua. Yang tertipu ya serakah, mengharapkan akan uang besar. Yang penipunya udah tidak usah diomong, saudaraku. Memang dia memang sengaja. Kejahatan. Jadi menyiksa diri dengan berbagai duka. Saya dengar sudah dalam berita tentang fakta-fakta yang diungkapkan tentang orang yang tertipu ini, banyak yang sampai stres dan ada yang bunuh diri, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, kita anak-anak Tuhan, mari kita tidak jadi bodoh. Dan satu-satunya yang membuat orang jadi bodoh kalau sudah mengenai uang adalah greediness, yaitu keserakahan, ingin cepat kaya. Hati-hati, saudaraku, firman Tuhan sudah memperingatkan kita. Saya mengulang akan ayat-ayat ini, dan hal ini sedang beredar di mana-mana. Saya sendiri kalau ada telepon dari nomor yang tidak saya kenal, saya tolak, reject. Karena apa? Biasanya udah enggak. Kalau nggak tawaran ini, tawaran itu, ya saya reject aja. Saya nggak mau berurusan dengan gitu. Nah, kalau itu telepon teman yang nomor baru, ya WA dulu aja dia. Perkenalkan diri, ya ini nomorku loh, aku sekarang ganti nomor inilah, nanti baru saya hubungi. Paham ya, saudaraku ya? Dulu ada toh salah satu dari teman kita yang kena tipu juga. Jadi ada dijual mobil, kemudian harganya sekian, suruh transfer, pakai nama dari teman sesama anggota gereja, pakai foto dan sebagainya, tapi lewat WA, tertipu, saudaraku. Jadi saya juga pernah, saudara, diajak ngobrol sama seseorang, terus seakan-akan dia sok akrab dengan saya, sudah. Saya ikuti dan akhirnya saya blokir. Itu yang begitu-begitu tuh banyak. Saudara jangan sampai tertipu ya. Ini sudah diperingatkan nih melalui Suara Gembala. Jadi jadilah cerdas, cerdik seperti ular, meskipun tulus seperti merpati ya. Itu orangnya ngajak saya suruh beli handphone, ada iPhone 10 harganya separuh harga atau apa, ada macam-macam. Saya nggak mau gitu-gitu, saudaraku. Stop, itu penipuan saja. Tuhan Yesus berkati.